Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nova Rusdiana dengan NIM 3411201125. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas pertama dari metode penelitian, yaitu membahas materi tentang naive Bayes. Pertama, kita di sini ada daftar isi. Yang pertama itu ada sejarah tentang algoritma naive Bayes. Yang kedua, tujuannya algoritma naive Bayes. Ketiga, manfaat tentang algoritma naive Bayes. Keempat, klasifikasi naive Bayes menggunakan algoritma naive Bayes. Dan yang kelima yaitu ada beberapa contoh kasus menggunakan algoritma naive Bayes. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama, kita masuk ke sejarah dari algoritma naive Bayes. Algoritma naive Bayes merupakan salah satu algoritma klasifikasi probabilistik yang pertama kali dikembangkan oleh ilmuwan Inggris Thomas Bayes pada abad ke-18. Namun algoritma ini tidak populer pada saat itu dan baru menjadi populer pada tahun 1960-an ketika komputer mulai digunakan untuk melakukan analisis data. Pada tahun 1950-an, ilmuwan John McCarthy dan Marvin Minsky memperkenalkan konsep teori probabilitas Bayes sebagai salah satu dasar teori kecerdasan buatan. Konsep ini kemudian digunakan dalam pengembangan algoritma naive Bayes. Kemudian pada tahun 1960-an, ilmuwan bernama Niels J. Nielsen menggunakan algoritma naive Bayes untuk mengembangkan program klasifikasi teks. Kemudian pada tahun 1990-an, algoritma naive Bayes mulai digunakan dalam aplikasi pemrosesan bahasa alami dan klasifikasi spam email. Saat ini algoritma naive Bayes menjadi salah satu algoritma klasifikasi yang paling populer dan sering digunakan dalam berbagai aplikasi seperti klasifikasi teks, deteksi spam, pengenalan wajah, dan sebagainya. Algoritma naive Bayes memiliki kemampuan untuk menghasilkan prediksi yang akurat, mudah diimplementasikan, dan dapat bekerja dengan cepat pada data yang besar. Selanjutnya kita masuk ke tujuan. Di sini tujuan algoritma naive Bayes yaitu dapat digunakan pada berbagai jenis data seperti data teks, gambar, suara, dan data numerik. Contoh penggunaan algoritma naive Bayes adalah dalam klasifikasi email sebagai spam atau bukan spam, klasifikasi dokumen, identifikasi objek pada gambar, dan klasifikasi pasien berdasarkan diagnosa medis. Dalam penggunaannya, algoritma naive Bayes memiliki beberapa tujuan, diantaranya yaitu yang pertama, mengklasifikasikan data. Algoritma naive Bayes digunakan untuk memprediksi kategori atau label tepat untuk data baru berdasarkan probabilitas kemunculan fitur atau variabel pada setiap kategori. Yang kedua, meningkatkan efisiensi pemrosesan data. Algoritma naive Bayes dapat memproses data secara efisien, terutama pada data dengan fitur yang sangat banyak. Yang ketiga yaitu memberikan hasil yang akurat. Algoritma naive Bayes dapat memberikan hasil yang akurat pada berbagai jenis data dan dapat dipercaya dalam memprediksi kategori data baru. Terus selanjutnya ada yaitu mudah diimplementasikan. Algoritma naive Bayes yang memiliki implementasi yang relatif mudah dan dapat dipublikasikan pada berbagai jenis data. Selanjutnya masuk ke manfaatnya. Di sini juga ada beberapa manfaat dari algoritma naive Bayes, yaitu salah satunya mudah diimplementasikan. Algoritma naive Bayes mudah diimplementasikan dan dapat diaplikasikan pada berbagai jenis data termasuk data teks, gambar, suara, dan data numerik. Ini memudahkan pengguna untuk menerapkan algoritma pada berbagai jenis masalah klasifikasi. Cepat dan efisien. Algoritma naive Bayes sangat cepat dan efisien dalam pemrosesan data, terutama pada data dengan fitur yang sangat banyak. Hal ini membuat algoritma ini cocok digunakan pada data besar dan dalam aplikasi real time. Akurasi yang tinggi. Algoritma naive Bayes memberikan hasil yang akurat pada banyak jenis data. Hal ini terbukti dalam berbagai aplikasi seperti klasifikasi email sebagai spam atau bukan spam, identifikasi objek pada gambar, dan klasifikasi pada dokumen. Dan di sini juga ada manfaat dari algoritma naive Bayes yaitu mudah diinterpretasikan. Algoritma naive Bayes memberikan hasil yang mudah
untuk diinterpretasikan dan menjelaskan mengapa suatu data diklasifikasikan ke dalam kategori tertentu. Hal ini berguna untuk memahami karakteristik data dan fitur yang berpengaruh pada kategori tertentu. Tahan terhadap variabel yang tidak relevan. Algoritma naive Bayes dapat menangani data dengan variabel yang tidak relevan atau fitur yang tidak mempengaruhi kategori data. Hal ini membuat algoritma ini efektif dalam memproses data yang memiliki fitur yang kompleks dan tidak teratur. Mudah diadaptasi. Algoritma naive Bayes mudah diadaptasi dengan teknik dan metode lain seperti pengurangan dimensi, penggabungan model. Hal ini memungkinkan pengguna untuk meningkatkan kinerja dan akurasi algoritma pada berbagai jenis data. Selanjutnya masuk ke pembahasan klasifikasi naive Bayes. Selanjutnya di sini ada algoritma naive Bayes merupakan metode klasifikasi probabilitas yang digunakan untuk memprediksi probabilitas kategori atau label pada data yang diberikan. Algoritma ini didasari pada teori Bayes yang menyatakan bahwa probabilitas suatu hipotesis dapat dihitung dengan menggunakan probabilitas data dan probabilitas hipotesis. Algoritma naive Bayes juga memiliki asumsi bahwa semua fitur pada data saling independen dan memiliki dampak yang sama pada kategori yang ingin diprediksi. Oleh karena itu, algoritma ini dianggap naif atau sederhana. Asumsi ini membuat algoritma ini mudah diimplementasikan dan efisien dalam pengolahan data dengan banyak fitur. Di sini juga terdapat 3 jenis algoritma naive Bayes yang paling umum digunakan, yaitu yang pertama ada naive Bayes Bernoulli yang dimana digunakan untuk mengklasifikasikan data biner atau data dengan nilai 0 atau 1. Contohnya adalah klasifikasi email sebagai spam atau bukan spam. Selanjutnya yang kedua ada naive Bayes multinomial digunakan untuk mengklasifikasikan data diskrit atau data dengan banyak nilai diskrit. Contohnya klasifikasi dokumen berdasarkan kata-kata yang muncul di dalamnya. Yang ketiga yaitu ada naive Bayes Gaussian, yaitu digunakan untuk mengklasifikasikan data kontinu atau data dengan nilai numerik yang terus-menerus. Contohnya adalah klasifikasi berat badan seseorang berdasarkan tinggi badannya. Selanjutnya di sini juga ada proses penggunaan algoritma naive Bayes pada data terdiri dari 3 tahapan, yaitu yang pertama pelatihan model. Di sini ada model pelatihan. Model pelatihan adalah proses membangun model dari data pelatihan yang tersedia. Pada tahap ini probabilitas akan dipelajari dan dihitung berdasarkan fitur-fitur pada data pelatihan. Selanjutnya di sini ada pengujian model yang telah dibangun kemudian diuji pada data pengujian. Data pengujian diberikan ke model dan model memprediksi kategori atau label tersebut. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada evaluasi model yang telah diuji kemudian dievaluasi untuk mengetahui seberapa akurasi dan performa model dalam memprediksi kategori atau label data. Terus kemudian di sini juga ada beberapa kelebihan algoritma naive Bayes, yaitu salah satunya mudah diimplementasikan, cepat dan efisiensi, akurasi yang tinggi, mudah diinterpretasikan, tahan terhadap variabel yang tidak relevan, robust terhadap noise, cocok untuk data yang tidak seimbang, dan mudah diadaptasi dengan teknik dan metode lain. Naive Bayesian classifier ini mengadopsi ilmu statistik, yaitu dengan menggunakan teori probabilitas untuk menyelesaikan kasus supervised learning. Artinya dalam himpunan data terdapat label, kelas atau target sebagai acuan atau gurunya. Selanjutnya pada naive Bayes classifier yang dimaksud learning yaitu proses pembelajaran dengan cara menghitung nilai probabilistik dari suatu kasus. Sedang testing
Kemudian di sini juga ada sedang testing, yaitu proses pengujian menggunakan model yang mengadopsi data testing, data dari training testing. Selanjutnya di sini juga ada kelebihan algoritma naive Bayes. Kelebihan algoritma naive Bayes yaitu memiliki beberapa kelebihan. Salah satunya mudah diimplementasikan. Algoritma naive Bayes relatif mudah diimplementasikan dan dipahami. Hal ini membuat sangat cocok bagi pemula dan para ahli yang ingin menguji hipotesis dengan cepat dan efisien. Algoritma naive Bayes sangat cepat dan efisien dalam memproses data, terutama pada data dengan fitur yang sangat banyak. Ini memungkinkan algoritma untuk digunakan pada data besar dalam aplikasi real time. Akurasinya yang tinggi, algoritma naive Bayes memberikan hasil yang akurat pada banyak jenis data, termasuk data teks, gambar, suara, dan data numerik. Hal ini terbukti dalam berbagai aplikasi seperti klasifikasi email sebagai spam atau bukan spam, identifikasi objek pada gambar, dan klasifikasi dokumen. Mudah diimplementasikan. Hasil dari algoritma naive Bayes mudah diinterpretasikan dan mudah dipahami. Hal ini memudahkan pengguna untuk memahami karakteristik data dan fitur yang mempengaruhi kategori tertentu. Tahan terhadap variabel yang tidak relevan. Algoritma naive Bayes dapat menangani data dengan variabel yang tidak relevan atau fitur yang tidak mempengaruhi kategori data. Hal ini membuat algoritma ini efektif dalam memproses data yang memiliki fitur yang kompleks dan tidak teratur. Robust terhadap noise, yaitu algoritma naive Bayes cukup tahan terhadap noise pada data yang tidak relevan seperti data yang tidak lengkap, duplikat, atau outlier. Hal ini membuat algoritma ini cocok untuk memproses data yang bersih dan tidak bersih. Cocok untuk data yang tidak seimbang. Algoritma naive Bayes dapat digunakan untuk mengklasifikasikan data yang tidak seimbang, yaitu ketika ada data lebih sedikit dalam suatu kategori dibandingkan dengan kategori lainnya. Algoritma ini juga dapat digunakan dalam klasifikasi multi-kelas. Selanjutnya di sini kita ada kekurangan algoritma naive Bayes. Di sini juga ada kekurangan algoritma naive Bayes, yaitu kekurangannya yaitu diantaranya adalah asumsi naif. Algoritma naive Bayes didasarkan pada asumsi naif bahwa semua fitur saling independen dan memiliki dampak yang sama pada kategori yang ingin diprediksi. Namun dalam kebanyakan kasus, fitur-fitur pada data biasanya saling terkait dan memiliki dampak yang berbeda pada kategori yang diprediksi. Oleh karena itu, algoritma ini tidak selalu menghasilkan hasil yang akurat. Masalah nol frekuensi. Algoritma naive Bayes tidak dapat menangani masalah nol frekuensi, yaitu ketika ada suatu fitur tidak muncul dalam data pelatihan namun muncul dalam data pengujian. Hal ini dapat menyebabkan ketidakakuratan dalam hasil prediksi. Selanjutnya di sini kekurangan naive Bayes juga, yaitu sensitif terhadap data yang tidak lengkap. Algoritma naive Bayes dapat memberikan hasil yang tidak akurat ketika data pelatihan tidak lengkap atau tidak mempresentasikan semua kemungkinan nilai fitur. Hal ini dapat terjadi ketika data memiliki banyak nilai yang hilang atau fitur yang memiliki banyak nilai. Kekurangan selanjutnya yaitu memerlukan perhitungan probabilitas. Algoritma naive Bayes memerlukan hitungan probabilitas yang kompleks, terutama jika data memiliki banyak fitur dan kategori. Hal ini dapat memakan waktu, memerlukan sumber daya komputasi yang cukup besar. Kemudian di sini juga ada yang kekurangannya, yaitu tidak cocok dengan data yang kompleks. Algoritma naive Bayes kurang cocok untuk data yang sangat kompleks dan tidak terstruktur, seperti data teks dengan banyak kata yang berbeda dan pengelompokan data yang tidak jelas. Kekurangannya juga di sini sensitif terhadap variabel yang tidak relevan. Algoritma naive Bayes dapat memberikan hasil yang tidak akurat jika data memiliki fitur yang tidak relevan atau tidak berpengaruh pada kategori yang ingin diprediksi. Hal ini dapat mengurangi akurasi hasil prediksi. Selanjutnya kita masuk ke contoh kasus.
Di sini kita masuk ke contoh kasus. Yang pertama kita di sini ada persamaan algoritma naive Bayes atau rumus dari algoritma naive Bayes, yaitu ada PHX sama dengan PXH dikali PH dibagi PX dengan keterangan yaitu X adalah data dengan kelas yang belum diketahui, kemudian H adalah hipotesis data merupakan dari suatu kelas, dan PHX adalah probabilitas hipotesis H berdasarkan kondisi X. Di sini ada PH adalah probabilitas hipotesis H, PXH adalah probabilitas X berdasar kondisi pada hipotesis H, dan PX adalah probabilitas dari X. Dan di sini juga klasifikasi memerlukan sejumlah petunjuk untuk menentukan kelas yang dianalisis. Di sini juga ada rumusnya yaitu posterior sama dengan prior dikali likelihood dibagi evidence dengan keterangan posterior yaitu peluang munculnya kelas, prior adalah kelas sebelum masuknya sampel, dan likelihood kemunculan karakteristik sampel pada kelas, dan evidence kemunculan karakteristik sampel pada sampel secara global. Di sini juga ada tahapan algoritma naive Bayes. Yang pertama yaitu menghitung jumlah kelas atau label PH. Kemudian yang kedua yaitu menghitung jumlah kasus per kelas PXH. Kemudian yang ketiga kalikan semua variabel kelas PXH dikali PH. Kemudian yang terakhir bandingkan hasil per kelas. Jadi ada 4 tahap algoritma naive Bayes. Di sini juga ada Laplacian correction, yaitu Laplacian correction, Laplacian estimator. Adaptive smoothing adalah suatu cara untuk menangani nilai probabilitas 0 dari sekian banyak data di training set. Pada setiap perhitungan datanya ditambah 1 dan tidak akan membuat perbedaan yang berarti pada estimasi probabilitas, sehingga menghindari kasus nilai dari probabilitas 0. Laplacian correction ini dapat dinyatakan dalam persamaan seperti pada persamaan berikut. Di sini ada persamaan dari Laplacian correction. PI sama dengan MI ditambah 1, kemudian N ditambah K dengan keterangan PI adalah probabilitas atribut dari MI, kemudian MI adalah jumlah sampel dalam kelas dari atribut MI, kemudian K jumlah kelas dari atribut MI, dan yang terakhir itu N adalah jumlah sampel. Jadi di sini ada contoh. Sebagai contoh, kita asumsikan ada kelas penggunaan listrik sedang di suatu training set memiliki 11 sampel. Kemudian ada 0 sampel dengan perlengkapan sedikit, 1 sampel dengan perlengkapan sedang, dan 10 sampel dengan perlengkapan banyak. Kemudian di sini probabilitas dari kejadian ini tanpa menggunakan Laplacian correction adalah peluang perlengkapan sedikit, kemudian penggunaan listriknya sedang sama dengan 0, perlengkapan sedang, penggunaan listrik sedang sama dengan 0,90. Ini dari sampel yang sebelumnya yang 11. Dan perlengkapan banyak, penggunaan listrik sedang, yaitu sama dengan 0,909 dari 10/11. Kemudian kita di sini menggunakan Laplacian correction dari tiga kejadian atas, diasumsikan ada 1 sampel lagi untuk masing-masing nilai penggunaan listrik sedikit. Dengan cara ini didapatkan probabilitas sebagai berikut, dibulatkan menjadi 3 angka di belakang koma, yaitu peluang perlengkapan P perlengkapan sedikit, kemudian penggunaan listrik sedikit sama dengan 0,071 dari 1/14. Di sini kenapa 14? Karena di
halaman sebelumnya, yaitu di sini kita punya 11 sampel, ditambahkan 3 sampel ini 0, 1 dan 10. Jadi totalnya jumlah jadi ada 14. Jadi 0 ditambah 1, 1 tambah 1, 2, 10 ditambah 10 ditambah 1 jadi 11. Setelah menggunakan Laplacian correction, maka jumlah sampel tambah yang tadinya 11 jadi tambah 3 jadi 14. Di sini juga ada perlengkapan sedang dengan penggunaan listrik sedang sama dengan 0,42 dari 2 dibagi per 2/14, dan perlengkapan banyak dengan penggunaan listrik banyak sama dengan 0,785 dari 11/14. Probabilitas yang dibenarkan hasilnya tidak berbeda jauh dengan hasil probabilitas sebelumnya, sehingga nilai probabilitas 0 dapat dihindari. Karena sebelumnya tidak menggunakan Laplacian correction, jadi sehingga muncul nilai probabilitas 0. Kemudian setelah menggunakan Laplacian correction, maka probabilitas nilai 0 itu dapat dihindari dengan cara menambahkan satu sampel setiap masing-masing data. Selanjutnya kita masuk ke contoh kasus. Yang pertama di sini ada dataset klasifikasi pembelian komputer. Di sini kita ada atribut umur, pendapatan mahasiswa, rating kredit, dan kelas beli komputer. Yang pertama kita di sini ada umur kurang dari 30 dan pendapatan tinggi mahasiswa bukan, rating kredit fair, beli komputer tidak. Terus yang kedua ada umur di bawah 30 juga, pendapatan tinggi bukan mahasiswa, rating kredit excellent, beli komputer tidak. Terus yang ketiga ada umur 30, ini umurnya tidak disebutin secara spesifik, jadi umur 30 sampai 40, pendapatannya tinggi bukan mahasiswa, rating kredit fair, beli komputer yes. Terus yang keempat umur lebih dari 40, pendapatannya sedang, mahasiswa bukan, rating kredit fair, dan beli komputer yes. Kemudian di sini kita bila kita tambahkan data baru yang belum memiliki kelas atau data testing sebagai berikut. Misal umur di bawah 30, pendapatan sedang, mahasiswa iya, rating kredit fair. Nah, terus beli komputer di sini kita masih belum tahu dia beli komputer atau tidak. Nah, di sini kita bisa menghitungnya. Kita memprediksi si data ini nanti akhirnya beli komputer atau tidak. Di sini juga ada kelas C1 yaitu beli komputer iya, dan C2 yaitu beli komputer tidak. Yaitu yang pertama tadi seperti tadi udah ada langkah di slide sebelumnya, ada langkah-langkah cara menghitung algoritma Naive Bayes yang ada 4 langkah. Yang pertama yaitu menghitung jumlah kelas atau label PH. Kelas pertama yaitu C1 beli komputer iya ada 9, dan C2 beli komputer yang tidak ada 5. Oke, kita hitung. Yang beli komputer iya ada 9 dan tidak ada 5, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian yang beli komputer tidak ada 5, 1, 2, 3, 4, 5.
yang dimana total recordnya itu ada 14, maka PC1 sama dengan 9/14 sama dengan yaitu 0,642, dan kemudian PC2 yaitu 5/11 adalah 0,357. Kemudian kita masuk ke langkah yang kedua, menghitung jumlah kasus per kelas PXH. Di sini ada dataset yang baru tadi, X umur kurang dari 30. Kita di sini umur, kita cari yang umur di bawah 30. Ada 1 2 3 4 5. Ada 5. Kemudian kita di sini umur yang di bawah 30 yang tidak membeli komputer, membeli komputer, ada 2 orang ditandai dengan warna hijau. 2 orang itu di sini 1 2, jadi 2/9. Kemudian di sini ada umur yang kurang dari 30 beli komputer, tidak, ada 3 orang yang diwarnai dengan warna kuning. Jadi sehingga 3/5 adalah 0,600. Lanjutnya kita masuk ke pendapatan sedang. Di sini kita yang pendapatan sedang ada 1 2 3 4 5 6, ada 6. Dan yang pendapatan sedang yang membeli komputer yaitu ada 1 2 3 4, ada 4. Pendapatan sedang yang beli komputer ada 4. 4/9 adalah 0,444. Kemudian pendapatan sedang yang tidak membeli komputer ada 2, sehingga 2/5 adalah 0,400. Selanjutnya kita di sini mencari mahasiswa. Di sini kita ada mahasiswa, yang mahasiswa iya atau bukan. Di sini yang mahasiswa ada 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7, ada 7. Kemudian yang mahasiswa iya membeli komputer itu ada 1 2 3 4 5 6, ada 6. Jadi P mahasiswa ya beli komputer, yang membeli komputer ada 6/9 sama dengan 0,667. Kemudian mahasiswa yang tidak membeli komputer hanya ada 1, jadi 1/5, 0,200. Selanjutnya di sini masuk ke rating kredit fair. Jadi yang rating kredit fair yang membeli komputer tuh kita hitung dulu yang rating kredit fair ada 1 2 3 4 5 6 7 8, ada 8. Jadi ada 8 orang yang rating kreditnya fair. Kemudian yang rating kreditnya fair dan membeli komputer ada 1 2 3 4 5 6, ada 6 orang, sehingga 6/9 sama dengan 0,667. Kemudian yang rating kredit fair tapi tidak membeli komputer yaitu hanya ada 2, 1 2, jadi 2/5 sama dengan 0,400. Kemudian di sini kita kalikan semua variabel. Kemudian kita di sini masuk ke langkah selanjutnya yaitu kalikan semua variabel kelas variabel. Kemudian kita masuk ke langkah yang ketiga yaitu kalikan semua variabel kelas PXH dan PH. Yaitu yang pertama di sini ada umur, yang tadi umur kurang dari 30 yang membeli komputer ada 0,222. Di sini juga ada P umur yang kurang dari 30 tidak membeli komputer ada 3 dengan hasil 0,600. Di sini ada pendapatan sedang dengan membeli komputer ya ada 4
per 9 yaitu 0,444. Di sini juga ada pendapatan sedang membeli komputer, tidak membeli komputer ada 2 per 5 yaitu 0,400. Di sini juga ada mahasiswa ya yang membeli komputer ada 6 per 9 yaitu 0,667. Di sini juga ada mahasiswa ya yang tidak membeli komputer ada 1 dengan hasil 0,200, dan ada rating credit fair yang membeli komputer ada 6 per 9 itu 0,67. Kemudian di sini ada P rating credit fair yang rating kreditnya fair tapi tidak membeli komputer ada 2 yaitu 2 per 5 adalah 0,400. Kemudian di sini kita kalikan ya, hitung PXH untuk setiap kelas. Jadi PX yang membeli komputer ya yaitu 200 0,2200, berarti yang membeli komputer itu kita tandain warna hijau ya, berarti 222 dikali 0,444 dikali 0,667 dikali 0,667 dengan hasil 0,044. Kemudian PX yang tidak membeli komputer kita kalikan yaitu ada 0,600 0,400 dikali 0,200 dan dikali 0,400 dengan hasil 0,019. Terus yang kita masuk ke langkah terakhir yaitu kita di sini bandingkan hasil per kelas PX yang membeli komputer ya dikali P yang beli komputer ya. Di sini ada 0,444 dikali 9 per 14 sama dengan 0,028. Ini yang membeli komputer. Jadi PX beli komputer ya dan dikali P beli komputer ya. Terus di sini juga ada PX yang tidak membeli komputer dikali P beli komputer tidak beli komputer, yaitu hasil yang tadi yang sudah dikalikan di slide sebelumnya. Nah ini yang tidak berarti 0,19 dikali 5 itu tidak dari total record 14. 5 dikalikan hasil dari 5 per 14 sama dengan 0,07. Jadi nilai, jadi data X memiliki kelas beli komputer ya, kemudian PX beli komputer ya memiliki nilai maksimum pada perhitungan di atas. Jadi yang beli, jadi karena beli komputer ya memiliki nilai tinggi, maka dari data yang tadi beli komputer atau tidak membeli komputer karena memiliki nilai yang tinggi pada maksimum. Nah, data. Jadi data ini setelah kita hitung tadi X, data baru, umur kurang dari 30, pendapatan sedang, mahasiswa ya, rating credit fair. Setelah kita hitung tadi karena memiliki nilai yang lebih tinggi dari tidak, maka akhirnya dia beli komputer ya, akhirnya dia memiliki kelas beli komputer ya karena dia memiliki nilai lebih tinggi.
karena dia memiliki nilai tinggi, jadi dia membeli komputer. Yang terakhir kita masuk kesimpulan. Algoritma naive Bayes adalah salah satu algoritma klasifikasi yang populer dan efektif dalam machine learning. Algoritma ini berdasarkan pada teorema Bayes dan asumsi naive Bayes, yaitu setiap fitur pada data saling independen dan memiliki dampak yang sama pada kategori atau label yang ingin diprediksi. Selain itu, algoritma ini juga dapat digunakan untuk klasifikasi pada data yang memiliki banyak kelas atau kategori. Selain itu, algoritma ini dapat memberikan hasil yang buruk jika terdapat data yang tidak terdistribusi dengan baik atau memiliki fitur yang korelasi tinggi atau yang berkorelasi tinggi. Oke, terima kasih. Sekian presentasi tugas pertama dari mata kuliah metode penelitian dengan materi naive Bayes. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.